beserta ibu ketua pengajian sekaligus ibu-ibu, saya merasa kaget. Dunia ini kecil rasanya, Bu. Dengan ibu, rekan saya juga dalam nggak ketemu udah berapa tahun, Bu? Ini gue sama 5. Ini ada penahan juga saya di sini tuh, nggak nyangka juga kan. Jadi dunia ini kecil kelihatannya ini. Nah maka dari itu, begitu saya diundang oleh Pak Ariadi hari Rabu kemarin, Selasa dulu nggak salah, Ustadz nanti Rabu depan ke tempat saya. Nah oleh sebab itu ini suatu kebahagiaan bagi saya, dan saya mencoba memberi judul ceramah ini sesuai dengan bulan yang kita hadapi sekarang, yaitu bulan April. Ada hari yang bersejarah, yaitu pada tanggal 21 April, yaitu hari lahirnya Rajeng Aling Kartini. Ini kan Kartini Kartini semua ini. Yang Kartono cuma kami berdua saja dengan Pak Yadi. Ya kan? Jadi kita mencoba hari Kartini ini, ya, sebagai beliau seorang wanita, kata-kata emansipasi itu kan kita sudah paham. Beliau bekerja dengan segala lini yang barangkali mungkin tidak kodrat dia, tapi perempuan itu harus maju, itulah intinya. Nah seperti sekarang ini, di alam era kemajuan sekarang ini, khusus di Indonesia, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita ini lansia yang nanti 50 atau 60, lansia utama itu kan sampai ke 80, 10 tahun terakhir, 10 tahun ke depan nanti itu semakin banyak. Kita harus banyak gerak. Sebenarnya emansipasi itu gerak sebenarnya, mulai dari fisik dan pikiran. Nah kalau kita sudah berumur 55, 60 ke atas, kalau nggak banyak gerak, nanti kaki itu kaku. Jadi makanya kata Priadi tadi, ada yang dari Kertapati, dia kan datang ke sini, cuma bukan jalan kaki kan? Ini mobil galau begini, tidak? Ini gerak, ini motor, itu kan gerak, ya kan? Nah, jadi Kartini ini menggerakkan bagaimana wanita itu tidak cukup di dapur saja, tapi dia harus sebagai contoh minimal dalam rumah tangga. Ya, dia memimpin segala sesuatu, memanage dalam segala sesuatu itu untuk kebaikan putra putrinya. Ya, jadi tidak di rumah saja. Jadi kalau ibu-ibu sekarang itu sudah emansipasi sebenarnya. Di Kertapati dan mana-mana kan gitu kan. Kita ke sini sudah diawali dengan Asma Husnanya, itu setiap saat dibaca. Ya, apalagi mau kita tidur, itu luar biasa. Emansipasi ke diri kita. Karena kolbu kita ini harus diemansipasi juga. Dengan adanya kita berselawat, dengan banyak kita berzikir, itu emansipasi untuk diri kita, supaya jangan gersang dia. Ya. Nah kegersangan itu loh yang mengibaratkan mohon maaf, akhirnya pikun kita nanti. Emansipasi itu sebenarnya tujuan. Ya. Walaupun Kartini itu tidak sampai umur sampai seperti kita. Kalau ceritanya dia cuma berumur 50 sekian. Tapi gembar-gemburnya itu kemana-mana. Bahkan sudah, saya mendapat kabar, saya membaca juga satu statement ya, itu sudah dibukukan karya beliau itu di PBB. Nah ini kan hebat ya. Nah apa kaitannya ya dengan keagamaan? Ada nggak? Ada. Ibu-ibu ini betul-betul dipanggil oleh Allah ya. Untuk apa? Dihormati. Orang-orang yang sudah emansipasi dalam dirinya ya, dihormati oleh Allah. Coba dilihat di surat Luqman ayat 14 atau 15 itu. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini penghargaan ini kepada ibu. Makanya dari Kartini itu seorang ibu betul-betul diberi penghargaan oleh Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ingat kata-kata di sana itu bukan bapak duluan itu. Hormatilah ibu bapakmu. Nah itu. Ini bukan bapak dulu ya, tapi ibu. Karena supaya kita meyakinkan bahwa ibu itu, ayat berikutnya, wasainal insana biwalidayhi wahnan ala wahnin, itu yang ibu. Jadi bukan bapak. Ya, di situ awalnya memang orang tua. Wahnan ala wahnin. Apa itu wahnan ala wahnin? Manusia pada hakikatnya
dia berada dalam rahim seorang ibu itu selama 9 bulan 10 hari. Itulah ibu. Yang punya rahim itu siapa? Ibu. Emansipasi itu awalnya di situ. Kalau kami bapak, tidak ada punya itu. Walaupun nama kami ada bapak-bapak Ibrahim, tapi namanya aja Ibrahim, tapi tidak punya rahim itu. Ya kan? Nah disinilah letaknya bahwa kalau kita mengenang Kartini itu, memang Allah telah memperhatikan dari awal-awal sebelum Kartini itu lahir. Makanya kata Allah, wahnan ala wahnin. Kita berada dalam perut ibu kita itu wahnan alun, artinya berat, semakin berat artinya. Ya kan? Mungkin saya tidak akan cerita bagaimana beratnya kita. Seorang anak dalam rahim ibu kita itu luar biasa. Ya. Maka dalam satu hadis dikatakan, apabila seorang ibu itu dia ikhlas dari nol kehamilannya sampai 9 bulan 10 hari itu, dia melahirkan, ya. Kalau beliau meninggal, ibu itu meninggal karena melahirkan anaknya, itu mati syahid. Ini penghargaan ini, ya. Kartini itu memperjuangkan anak bangsa dia. Dia melihat terbelenggunya zaman itu wanita-wanita ini. Ya. Aku tanya dulu, ibu-ibu dilarang oleh bapak-bapak pakai jilbab. Itu yang ditekankan oleh Kartini dulu, karena dulu ibu-ibu tak boleh macam-macam, ya kan? Masak di dapur, ya dah, dapur. Itu apa yang terjadi. Nah, ini dengan ada ibu seperti emansipasi sebenarnya. Bagaimana kita berdialog dengan lingkungan kita, berdialog dengan hati kita, bahwa kita seorang wanita harus tegak lurus dengan laki-laki. Jadi walaupun pengajian ini ibu-ibu, saya rasa itu harus tegak lurus dengan laki-laki sama. Jadi dengan bapak-bapak, kadang-kadang kan bapak-bapak yang pengajian di masjid, ibu-ibu di rumah baik. Inilah jawabannya ini. Inilah jawabannya ini. Inilah jawabannya. Ya. Jadi jasa ibu itu luar biasa. Kalau kami laki-laki ini bapak ibu sekalian ya, kalau pergi pengajian kami kan tak banyak cerita, mandi, disuguhkan kopi, sudah itu baru pergi masjid, pakaian sudah sederhana baik. Kalau ibu-ibu dah, nah pergi pengajian dah masak dulu, dah beres dah ini lewat, baru berangkat. Cocoklah jamnya jam 9.30 sampai jam 10.30, jadi cukup 1 jam. Pakai balik zuhur ya Pak. Aku juga pacak gawe lain juga umpamanya. Jadi ini betul-betul programnya indah ini. Memanage waktu itu betul Pak. Seperti itu. Jangan sampai yang ibadah khusus kita, ini kan ibadah umumnya namanya. Belajar itu umumnya. Khususnya itu apa? Ibadah sholat kita. Jangan sampai bertabrakan dengan kegiatan. Ini bagus sekali. Jadwalnya juga bagus sekali. Nah, kita kembali kepada yang tadi Bapak Ibu sekalian. Apabila Kartini itu dia mengemasipasi dirinya dan keluarga dan bangsanya, itulah hasilnya sekarang. Ya. Ibu itu dihargai oleh Allah. Ada enggak kita lihat ayah sebagai arah yang betul-betul dia membina istri dan anak-anaknya? Tidak ada hadis yang mengatakan. Ya, seperti mati syahid ini tidak ada. Kenapa demikian? Nah ini kan doa Rasulullah itu di waktu akad nikah. Ya, salah satu doa beliau itu dalam bahasa Indonesia, supaya umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain. Itu kebanggaan Rasulullah. Jadi kalau ada yang anak 9 banggalah. Itu kehendak Rasulullah. Beliau mengharapkan nanti di surga umat beliau lebih banyak. Ya kan? Lebih banyak. Nah, risikonya ada. Risiko seorang ibu itu punya anak banyak, itu risikonya berat Bu. Ya kan Bu ya? Berat. Makanya Allah memberikan apresiasi namanya, memberikan penghargaan. Seorang ibu itu yang melahirkan sungguh-sungguh karena Allah, niat karena Allah, dia mendapatkan anak dengan begitu dahsyatnya pengorbanan beliau meninggal, maka Allah memberikan apresiasi, penghargaan. Sekarang timbul pertanyaan, ini bukan lagi Kartini saja, Kartini dan Kartono. Kartini dan Kartono itu dilahirkan dari seorang dari rahim ibu, sama semuanya. Apa penghargaan yang kita berikan kepada ibu kita yang melahirkan kita? Sedangkan Allah sudah menyatakan, Allah itu memberi penghargaan kepada ibu kita kalau ibu kita meninggal gara-gara kita. Sekarang kita yang dilahirkan
Sudah sampai di manakah penghargaan kita kepada ibu bapak kita? Itu yang dipertanyakan emansipasinya sekarang. Ya. Sebab Bapak Ibu sekalian, kan sudah jelas bahagianya kita di dunia ini. Apa yang kita cita-cita tercapai di dunia ini, menjadi anak soleh dan soleha kita ini tergantung orang tua. Karena apa? Allah tidak ridho dengan kita, Bu, kalau tidak orang tua kita tidak ridho dulu. Jadi tergantung ridho Allah, tergantung ridho orang tua. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, tentu kita bisa melihat di era sekarang ini, ya, gara-gara HP, gara-gara seorang anak meminta kepada sang ibu, tolong belikan saya kuota untuk sekian 10.000 saja. Nggak diberikan karena anak ini mau apa, main game ya. Nggak dibelikan oleh ibunya, Bapak Ibu sekalian, itu ibunya dibunuhin. Coba bayangkan, ya. Tapi kalau ibu-ibu, saya yakin pergi dari rumah kita masing-masing, ngomong dengan suami, ngomong dengan anak, ngomong dengan menantu, ngomong dengan cucu, nenek mau kemana? Mohon maaf, ini kan ada nenek semua kita nih, aku rasa udah berapa ikut nenek, mau kemana? Itu dilihat itu. Seperti cucu kita tadi berangkat sekolah, hari demi hari, minggu demi minggu dia melihat ada pengajian di sini, itu sudah emansipasi ke dirinya itu. Ke otaknya sudah ada warna. Nenek saya dulu ada pengajian dan segala macam. Jadi dia betul-betul ada semacam gambaran, ada contoh, ada suri teladan. Itulah jiwa raga Kartini itu sendiri. Dia berjuang untuk memberikan contoh, ya kan? Nah, maka dari itu untuk kesadaran untuk diri kita. Ayat berikutnya apa? Coba lihat di HP. Apa ayat berikutnya? Siapa yang bisa baca? Sudah wanan ala wanin wa fisaluhu fi aimaini. Apa pengertiannya? Kita disapikan, Bu, disusui oleh ibu kita selama 2 tahun untuk perintah Allah. Untuk lebih menajamkan kita seorang anak ini, ya, yang dilahirkan oleh seorang ibu. Perhatikan wa fisaluhu fi aimaini. Kita disapikan, kita disusui oleh ibu kita selama 2 tahun. Ya. Mungkin saja, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, tapi ini pernah terjadi. Di saat kita berumur 4 bulan, ya kan, bayi itu tadi, ya, ibu kita demam panas, sakit, 1 minggu nggak makan, ASI tidak berfungsi. Kalau sudah ASI tidak berfungsi bagaimana? Yang namanya bayi yang sehat itu dia pasti menangis kalau lapar, itu karena tanda sehat itu. Ya. Waktu kita nyusu ya nyusu, waktu netek ya netek. Tapi saat itu ibu kita lemah, ya, makan 1 minggu enggak, ASI tidak berfungsi. Tapi dia tetap mendekapkan ke puting susu beliau. Apa yang terjadi di saat itu? Mungkin darah ibu kita sudah sekian miligram kita hidup. Tapi sampai akhir hayat ibu kita nggak pernah ngomong dia. Tapi dia bangga, anakku sudah jadi ini, jadi itu dan segala macamnya. Dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu menghirup darah saya, tidak pernah. Makanya apa yang telah kita berikan kepada ibu kita? Itu jadi pertanyaan. Saya membaca silsilah Kartini itu, Bapak Ibu, ya, keturunan-keturunan beliau itu yang diajarkan melalui ayat ini. Tidak emansipasi, mungkin dahulu beliau tidak mendalam Al-Quran seperti ini, tapi bahasanya sudah kepada Al-Quran. Jadi hati-hati lah Bapak Ibu sekalian, ya, saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri. Rasanya tidak, memang sudah dengan hadis Nabi, manusia itu tidak akan bisa sebenarnya berbuat baik semestinya pada orang tuanya. Mungkin ibu bapak pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni, ya kan? Kalau sudah tahu, saya singkatkan ceritanya. Dia adalah anak tunggal, ayah nggak punya, ibunya sakit-sakitan, tapi dia paling hormat terhadap ibunya. Apapun yang diminta ibunya, dia selalu kabulkan. Tapi satu permintaan di satu malam, tengah malam, ibunya berkata sama Uwais, "Nak, aku tidak pergi haji." Bayangkan, untuk pergi haji itu makan waktu 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bagi dia, karena apa? Dia sudah berpikir, ibunya ini nggak bisa jalan, ibunya ini gemuk. Apa yang pelajari pertama? Dicarinya anak sapi,
Ya, ini karena haji itu fisik ya, haji itu fisik. Dicarinya anak sapi yang berat, yang kira-kira baru lahir, mungkin baru lahir itu bisa beratnya 5 kilo, 10 kilo, kan? Diangkat tiap hari, sampai dia 3 tahun mengangkat sapi berat itu terangkat bagi dia. Modal fisik untuk pergi haji. Ada yang mau pergi haji nih? Tahun ini? Kalau enggak, doakan saya. Saya tahun ini pergi haji. Ini rezeki anak yatim. Rezeki anak yatim. Rezeki anak soleh. Dengan adanya perubahan Departemen Agama ke Departemen Haji. Sekarang kan haji nggak dikelola Departemen Agama lagi, Departemen Haji khusus. Dulu saya berbimbing sampai 60 titik haji yang ke-6. Tidak ada lagi, umur 60 gantung reket. Ya kan? Saya di Parita, di Nurundayu, di Pusri, gantung reket. Dengan ada perubahan ini, pembimbing nggak ada batas umur lagi. Saya dipanggil untuk tes, ya kan? Ya, umur saya kan sudah 37 nih. Ya, saya tes kesehatan lulus. Ya, memang MCU-nya luar biasa. 5 dokter yang megang, lulus, dan terus tes akademik. Yang akademik ini yang kata saya murid saya, lulus banyak. Makanya tahun ini saya diambil oleh Sri Melayu. Makanya baju Sri Melayu nih. Supaya sejarah dikit ya. Ar-Rahmah. Nah, hitungannya waktu itu Oktober saya dipanggil di tes, November selesai permasalahan administrasi semuanya, Januari saya diberi tugas, saya dites lagi oleh Pak Ismail, tolong bawa jemaah ke Mekah untuk umroh. Begitulah tes. Alhamdulillah, tolong doakan saya kloter terakhir pembimbing di Ar-Rahmah rombongan 3. Kalau ada keluarga nanti sampaikan sama saya. Rombongan 3, kami berangkat masuk asrama tanggal 14 Mei. Tanggal 15 berangkat. Insya Allah tolong doakan. Ini Asmaul Husna Nur tadi. Saya doakan semuanya haji semua nanti. Setidaknya umroh. Ya, mana tahu doa saya kabul nanti. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu hebatnya ibu kita tadi, sampai akhir hanya tidak pernah bilang kesusahannya pada diri kita. Dan begitu juga lah si Uwais Al-Qarni tadi, begitu fisiknya sudah kuat, ya kan? Dia bismillah, jalan kaki dulu. Dari Syria sekarang ini, jalan kaki. Sampailah di Mekah, beliau mengikat, dan dia mengikat ibu itu digendong pakai arak kain kan, sampai terkelupas kulit beliau itu. Begitu selesai melaksanakan semua rangkaian haji itu sendiri, itu kan terjadi sama Rasulullah. Berdialog para sahabat, apakah Uwais Al-Qarni bisa dia membalas jasa orang tuanya? Kata Rasulullah, untuk saat sekarang bisa, tapi berkelanjutan. Bukan dikatakan oleh Rasulullah, bukan tidak bisa. Apakah bisa? Bisa kata beliau, tapi harus berkelanjutan. Tidak cukup sampai di sana. Artinya, selagi Uwais Al-Qarni ini masih hidup, dia tetap berbuat baik kepada orang tua kita, kepada orang tuanya. Begitulah kita, Bu. Saya yakin ibu-ibu sudah mengumrohkan ayah kandung, sudah membuatkan rumah, tapi jangan cukup sampai di sana. Ya, jangan sampai cukup di sana. Ya, kita bayangkan tidak bisa membalas bagi kita jasa orang tua kita. Jadi selagi kita hidup, kita akan tetap berbuat baik pada orang tuanya. Tidak ada batas sama sekali. Jadi maka dari itu kalau berbahagialah kita kalau punya anak, adik kakak namanya laki perempuan. Kalau uzur nanti orang tua kita yang laki-laki, ada anak yang akan dia ngurus, ya kan? Kalau uzur ibu kita, ada perempuan yang ngurus. Karena ya laki-laki dengan perempuan itu kan berbeda cara pengurusannya. Ini pernah saya ini rajin ngurus orang tuanya. Ya. Awas ya, saya katakan lagi, awas kalau orang tua tak diurus. Tapi dia ngurus orang tuanya. Tinggal di sana, tapi sekali seminggu untuk orang tuanya. Orang tuanya saya anggap sudah kakak. Ini orang tuanya ini mantan koramil ini, tentowo aja ngomongnya. Nah, jadi artinya apa? Kita ini Bapak Ibu sekalian dengan zaman sekarang orang tua harus dikedepankan. Kalau ini kebahagiaan, tertutup kebahagiaan kita
karir kita, cita-cita kita, kalau kita tidak hormat sama orang tua, dalam bahasa umumnya, kalau apalagi menyakiti hati orang tua kita, jangan sampai itu. Timbul pertanyaan, bagaimana berbuat baik dengan orang tua yang telah meninggal? Ya, sama saja. Orang tua yang hidup, yang telah meninggal, sama-sama merasakan kelaparan, sama-sama merasakan kehausan, sama, ya kan? Cuman cara minumnya, cara makannya beda. Kalau orang tua kita masih hidup, dia lapar segala macam, kita masakkan, jelas, itu otentik, jelas itu kan. Tapi bagaimana orang tua kita di dalam alam barzah itu, yang namanya alam barzah itu sebelum nanti kiamat kan, dia masih lapar, lapar. Bagaimana cara memberi makan dan minumnya? Agak berbeda cara memberi makan dan minumnya. Cara makan dan minumnya umpamanya contoh, kalau ibu ayah kita itu hobi dia sholat duha umpamanya kan, ya duha jam 9 atau jam 10, sering dilihat orang tua itu kita seperti itu. Nah, kita warisi sholat duha itu, kita yang sholat duha. Begitu kita sholat duha, apa kebiasaan ibu kita? Mungkin dia ngopi, makan roti, itu fisik. Yang kita berikan apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Gak mampu kita baca doa itu, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah Engkau hidupkan aku ini, dan aku dilahirkan dari seorang ibuku yang sangat berjasa. Di atas sejadah ini ibuku ya Allah senantiasa waktu-waktu seperti ini dia sholat duha. Saya yang mewarisi hari ini ya Allah. Biasa saya buatkan kopi, saya beri roti dan lain sebagainya. Tapi roti saya kirim sekarang. Mohon ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku. Di saat dia lapar sekarang, berilah minuman. Dudukkan di taman-taman surgamu ya Allah. Kecil bagi Allah Bapak Ibu sekalian, mengganti roti yang ada di muka bumi ini. Kamu doa dari anak yang soleh dan solehah. Ini yang penting, cara kita. Pergilah Bapak Ibu sekalian. Apakah ke masjid subuh-subuh bersama suami? Dululah datang ke masjid itu. Siapkanlah dari awal-awal sebelum tidur. Ya Allah, ini uang 10.000. Nanti sampaikan saya ke masjid ya Allah. Ya, langkah kakiku sampaikan ke masjid ya Allah. Engkau hitung ya Allah, mulai bismillah, subhanallah, walhamdulillah, baca itu sampai ke masjid. Orang belum ada di masjid, lihatlah kiri kanan, uang yang 10.000 tadi kita awali sebelum kita tahiyat masjid. Masuklah ke celengan ya Allah, ringankan beban ayahku ya Allah, hindari ayahku daripada azab alam barzah ini sendiri. Tidak usah disaksikan oleh marbot sekalipun, tidak usah disaksikan oleh jemaah sekalipun, cukuplah malaikatnya akan menyaksikan. Karena di waktu subuh, waktu masih itu malaikat diturunkan oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Ini cara kita untuk berbuat baik sama orang tua kita yang telah tiada. Apalah arti 10.000 itu sekarang, nggak usah 10.000, 1.000, tapi rutin, istiqomah setiap subuh. Nggak usah dihitung lagi, kalau sudah 10.000 ini sebulan sudah 300 nih. Hah? Kalau sudah 300 tahun sudah berapa ini? Ini sudah 3.600.000 ini. Pajak korban aku nih. Berkorbanlah dulu sebelum berkorban. Ini cara kita berbuat bersama orang tua yang telah tiada. Nah berikutnya ayat berikut, anis kurli wali walidayka. Betul Bu ya? Nah, bersyukurlah kepadaku kata Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu yang dikatakan berbuat baik itu tak henti Bapak Ibu sekalian sampai akhir ayat kita. Syukur itu pertandaannya seperti sekarang ini. Ibu-ibu diberi kesempatan oleh Allah, badan sehat segala macam. Ini rasa syukur ini, ya kan? Rasa syukur. Nah rasa syukur dipertahankan, ya. Rasa syukur kita menimba ilmu. Jangan merasa puas apa yang telah kita dapat, ya. Seperti saya waktu baca Asmaul Husna itu, ya, itu secara pribadi, ya rasanya ada kesahaduan, ya. Mungkin itu yang sederhana. Tapi mungkin kalau kita amati betul, ya, apakah saya terakhir ini akan baca Asmaul Husna itu?
Apakah saya akan dibacakan Asmaul Husna satu saat? Falillahil akhirati wal ula. Kepunyaanku yang berakhir kata Allah dan punyaanku yang bermula. Apa yang berakhir Bapak Ibu sekalian? Yaitu kematian. Kematian itu punya Allah. Dia akan datang setiap saat pada diri kita. Syukur-syukur kalau memang kita tidak boleh minta mati Bapak Ibu sekalian dalam keadaan gini-gini. Tapi boleh saja kita berkehendak mati dalam pengajian, mati dalam keadaan walimah. Saya yakin ibu sudah berwudu. Rasulullah dalam hidup beliau tidak pernah lepas wudu. Ya kan? Kalau memang kita dipanggil oleh Allah, kepunyaannya dikatakan falillahil akhirati wal ula itu, mati itu punyanya Allah alladzi khalaqal mauta. Syukur-syukur kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan belajar, mati dalam keadaan kita membaca Asmaul Husna. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum tidur karena ibu sudah hafal, ya kan? Belum sampai 199 itu, berapa yang dapat? Itulah yang akan nanti ya memenggal kehidupan dalam iman. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Orang yang akan menghadap Allah, tak lain tak bukan yang diminta Bapak Ibu sekalian ya, itu keriduannya di saat beribadah. Bukan kehusukan. Kehusukan yang kedua, keriduan kita kepada Allah. Karena keikhlasan kita dengan Allah timbul ridhonya, dan setelah itu baru khusyuk. Setelah khusyuk itu akan dilihatkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari, kita dimudahkan dalam segala hal Bapak Ibu sekalian. Orang tidak bisa begitu, kita bisa begitu. Karena ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi seakan-akan Bapak Ibu sekalian, dunia ini sudah kita miliki. Itu yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sederhana saja Bapak Ibu sekalian, sederhana. Ya, apa yang kita dapat hari ini kita syukuri. Jangan kita berkehendak banyak. Inilah kata Allah untukmu hari ini. Rezekimu sudah ada. Batasnya rezeki itu tidak akan saya berikan rezeki A kepada si B. Masanya datang, rezekinya habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bersyukur tadi Bapak Ibu sekalian, makna syukur itu, syukurlah makna kesempatan, waktu yang diberikan jangan disia-siakan. Dan waktu itu beriringan dengan syukur yang paling baik, nikmat yang paling itu dengan kesehatan. Karena kesehatan itu mahal harganya Bapak Ibu sekalian, mahal harganya. Nah, dia bergabung antara waktu dan kesehatan, manfaatkan. Kalau itu kita manfaatkan, akan timbul apa? Ya, itulah kebahagiaan. Dalam tanda kutip, bahagia dalam ibadah, ya kan? Bahagia dalam berkeluarga, bahagia dalam bersahabat, ya, dan bahagia kita di saat menghadap Allah yang dikatakan husnul khatimah. Doa sederhana selesai sholat atau ibu sedang sujud terakhir, ya, Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma biha bi husnul khatimah. Gampang kan? Ini oleh-oleh dari saya. Coba ulang Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma biha bi husnul khatimah. Jangan lupa di waktu sujud terakhir, baik salat wajib maupun salat sunat. Ini oleh-oleh dari saya. Ya, ini pun yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, sedikit yang ibu dapat, amalkan. Seandainya ibu pulang dari masjid, ya kan, memang rezeki kita sudah selesai, Masya Allah, akan didengar oleh dua malaikat, akan mengaminkan itu. Kalau malaikat mengaminkan, beda dengan diaminkan oleh Pak Azrail, ya kan. Allah akan memantapkan kita nanti di saat kita mengakhiri hidup kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Waktu dan waktu mungkin juga ini sudah habis waktunya, lewat 10 menit, kan? Nah, sebelum saya akhiri, seandainya, mudah-mudahan ada, kalau ada pertanyaan, saya jawab yang kira-kira bisa jawab. Kalau enggak, kita tangguhkan 3 tahun lagi, tergantung undangannya. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Diakui bunda-bunda yang ingin bertanya, alhamdulillah materi kita hari ini sangat luar biasa.
supaya kita selalu diberikan kemudahan untuk ingat yang kedua. Terlalu lama dengan suara ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ya itu ya benar-benar. kalau ada, nggak usah ya sudah tanya. Jangan musuh pemerintah, baca aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai korban. Ini niat di hati atas nama anak. Petugas korban minta nama itu sebenarnya nama anak atau nama suami. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korban itu sebenarnya cukup satu keluarga aja, bisa bukan nama sekeluarga. Memang kebanyakan panitia korban itu yang tidak banyak paham sekarang. Rumah contoh, ya kan sapi 7 orang, lebih satu nggak boleh katanya, itu salah. Ya. Nabi berkorban untuk seluruh keluarganya, disebutkan namanya tidak apa-apa. Satu kambing pun boleh untuk satu keluarga. Nah, tinggal lagi nanti ibu mencari panitia yang sesuai dengan syariat. Ini agak susah menerangkan di tengah-tengah masyarakat awam sekarang, Bu. Karena panitia itulah panitia lah 20 tahun. Kami itulah dulu. Kalau sapi tahunya 7 orang. Sapi siko. Padahal boleh untuk seluruh keluarga. Yang nama keluarga kita itu sebenarnya nggak usah disebutkan lagi namanya juga bisa. Ya, Allah tuh tahu keluarga kita, zuriat kita, keturunan kita. Contoh, saya 10 orang semuanya bersaudara kan. Nah, saya nikah. Nanti keturunan saya kan banyak tuh, dari adik saya, di kakak, itu sudah keluarga semuanya tuh. Allah tahu itu, ya kan? Nah, memang beribadah ini Bapak Ibu sekalian, ya, memang awalnya tergantung niat. Kalau niat kita sudah untuk keluarga, insya Allah akan kesampaian. Tapi kalau merasa kita untuk kita sendiri, ya untuk kita sendiri yang dapat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kenapa mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada person-person, ada pribadi-pribadi, ada kelompok-kelompok, dia korban disitulah, di rumahnya, di lingkungannya saja, nggak bawa lagi ke masjid, nggak bawa lagi ke tempat Kenapa? Dia meyakin seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting ibu berikan nanti kepada yang hak penerima. Jadi masalah. Tidak ada namanya harus berkorban ke masjid. Saya bukan melarang ke masjid ya. Itu kan keyakinan tadi. Ya. Saya secara pribadi Bapak Ibu sekalian, saya tekan pada anak saya, berkorbanlah ke tempat yang yakin. Kalau nggak yakin, kadang-kadang kan kita begini. Mudah-mudahan kita nggak perlu saya, terutama saya. Sekarang sapi sudah harga sekian punya kan? Ya, gemuk di sapi nanti. Tahu yang dibeli, ya bukan anak sapi, nggak sesuai dengan anunya itu. Nah ini kadang-kadang membuat dosa. Ini kebanyakan terjadi. Sampai umpamanya itu yang namanya kulit sapi itu nggak boleh dijual itu. Nah ini mohon maaf kan, banyak yang harus kita bicarakan dalam masalah itu. Ya, nggak boleh dijual masalah. Nah, bagaimana cara kita? Nah, tentu saya pernah dalam satu masjid Bapak Ibu sekalian, karena timbul permasalahan ya. Oh ini keluarkan duitnya nanti untuk sekarang beli plastik aja Bu. Nah, kalau plastik kan saya mampu untuk mengeluarkannya itu. Udah terus pikirnya itu lagi, saya belikan plastik. Karena itu semampu saya. Cara kita mengaji seperti itu. Termasuklah panitia-panitia itu kan. Janganlah terlalu, ini kan ada. Apalagi yang ikut korban. Kan ikut korban itu ada namanya. Sebahagian, kan. Sebahagian boleh dimiliki oleh yang berkorban. Ya kalau sebahagian itu kan banyak cara gitu. Sebagian separuh, sebagian juga ya kan. Masa separuh kita bawa pulang? Ada juga yang kayak begitu. Kalau bisa kita berkorban itu bagus sekalian. Boleh kita mencicipi saja. Kalau ibu umpamanya berkorban sapi, ambillah dagingnya 1 kilo, ya kan 20 kilo bro. Untuk sekadar buat rendang gitu kan, mencicipi dagingnya kita korban ini. Jadi karena panjang, jawaban saya ini untuk kita bersama. Jadi berkorbanlah di tempat yang kita yakini, yang kira-kira aksesnya betul ke Allah. Nah, karena kadang-kadang
akses itu kan jauh, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian seperti saya katakan tadi, nyeleweng ya kan. Nah kalau kita biarkan itu buat dosa. Nah justru itu kadang-kadang dalam hidup ini begitu banyak hal-hal yang tidak kita ingini. Justru kita belajar. Dengan belajar itu kita akan tahu gimana posisi yang sebenarnya. Itu yang dikatakan, coba buka surat Al-Baqarah ayat 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Coba artinya, saya sudah beritahu kata Allah yang hak kan, dan yang benar, yang batil. Kalau kamu sudah tahu, jangan dipercampur adukkan. Seperti cerita saya tadi, tahu begini, jangan masuk ke situ. Ini udah salah nih. Panitia korban 20 tahun depan ganti-ganti, mulai dari bapak sampai ke anaknya, ya kan, itulah. Padahal itu semuanya baik, bukan semuanya, ada yang salah gitu kan. Jangan diikuti lagi, lari kita. Nah itulah ayatnya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beramal itu sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah ada larangan dari Allah, jangan dipakai lagi. Ini berebut kadang-kadang nama bala bu, panitia ini. Ya, ini daging sapi ini hak kita, bukan. Tidak boleh dijual. Jadi bagaimana? Ada sistemnya Bapak Ibu sekalian. Ini mau diberikan ke si A, umpamanya kan? Ini jatah dia. Nah, kalau sudah dijatahkan untuk dia, katakan apa kamu dibagi kulitnya itu atau tidak, gitu kan? Atau diberikan kepada 4 orang. Ini diberikan untuk 4 orang. Nah, terserah dia nanti, karena hak dia untuk menjual boleh. Tapi panitia nggak boleh jual. Jangan masuk begitu ke kas, nggak boleh. Itulah kira-kira. Selesai itu Bu ya? Ada lagi? Oh, udah, silakan. Yang mau saya tanyakan gini Pak Ustaz, waktu kurban itu sebelum dibagi biasanya ada seperberapanya itu diambil dimasak itu untuk dibagikan sama yang panitia atau semua itu. Yang pertama itu Ustaznya. Yang kedua, Allah itu kan memang maha mengetahui. Kalau kita berdoa, apa perlu kita sebutkan ini. Sedangkan Allah itu sudah maha tahu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau daging korban kita masak, kita makan, ya kan? Itu sah-sah saja. Tapi jangan dimasak galuh. Jadi minimal untuk panitia, ya kan? Dan untuk panitia dan orang-orang tertentu. Jadi umpamanya dengan dimasak 40 kilo kan? Ya, ini untuk Pak boleh balik pulau, dibawa pulau masak 40 kilo lagi. Kalau bisa jangan. Dimasaklah untuk panitia dan untuk kita-kita yang hadir di lingkungan itu. Dengan catatan, izin dulu. Nah, sama korban, umumnya sapi itu ada 8. Ini sapi nomor 1 sampai ke kebongnya. Pak, kami nak masak sapi bapak ini untuk panitia dan lingkungan. Oh, alhamdulillah, aku taruh duitnya. Itu yang bagus. Jangan dimasak-masak baik tanpa izin orang yang punya. Nah itu, betul ya? Nah itulah. Yang kedua masalah doa tadi. Allah kan maha tahu apa kamu disebutkan satu persatu. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Seperti kita mendoakan keluarga kita, ya, ayah bunda kita, ya, sudah itu ada om kita, ada kakek kita, ada anak kita, ada menantu kita. Mau kita sebutkan satu-satu, boleh juga. Supaya apa? Ya kan? Allah maha tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita akan merasa yang namanya kedekatan batin kita kepada yang kita doakan, dan kita harap kepada Allah. Allah dia tidak ragu, tidak pelupa. Allah maha segala-galanya. Nah, sebenarnya ini contoh di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat Bapak Ibu sekalian ya. Dia berdoa. Kalau bahasa kita, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tuaku gitu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedengaran oleh Rasul, sudah 3 kali doa kayak begitu. Dipanggil oleh Rasulullah. Kamu salah katanya. Jangan malah begitu. Harus disambung doa kamu itu. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Artinya terkarung lalu.
Apalagi kalau ibu dalam tanda kutip doakan saja, ya Allah ampunilah dosa-dosa seluruh keluargaku, termasuk itu. Tapi kalau ibu sampaikan doa kakek, sebutkan namanya si Badu, nenek, si Rajab, juga nggak jadi masalah. Cuman kalau di masjid jangan banyak-banyakin. Ini bapak ini ibu ini panjangnya doanya nih, ya kan? Kalau di rumah sedang tahajud malam-malam tidak apa-apa. Karena Allah senang berlama-lama dengan doa-doa hamba. Sebutkanlah, rincikanlah di sana. Karena aku itu belajar memori kita lebih kuat. Masih ingat nama keluarga kita. Ibu tahu nggak? Ibu 10 bersaudara, kakek ibu tahu nggak namanya? Kalau sudah 40, sebutkan satu persatu, memori kita jalan. Itu salah satu juga, tidak apa-apa. Sebutlah satu, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kakekku namanya ini, nenekku namanya ini, besanku namanya ini, dan segala macam, anakku namanya ini, dan segala macam. Sebutkan tidak apa-apa. Itu memori kita ingat. Nah, tapi walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Sama dengan ibu, apa maknanya setelah kita melaksanakan sholat rukun yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan kan? Itu akan memberi salam keselamatan kepada seluruh manusia yang berada di kutub utara. Begitu salam ke kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam dan kehormatan keselamatan bagi seluruh manusia yang ada di kutub selatan sedunia ini. Kan begitu. Itu saja, bayangkan, salam dalam sholat saja memberi rahmat untuk seluruh manusia. Apalagi kita sebutkan nama siko-siko, ya kan? Jadi terserah ibu mau doa disebutkan galau-galau, siko jadi keluargaku, seluruh keluargaku ampunya, bisa tuh. Ada yang lain? Habis ya? Oh. Terus profesor nanya kau dah dulu. Ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya masih kaitan dengan pertanyaan tadi untuk kurban. Itu biasanya kalau di komplek ini tuh, dia itu daging kurban itu sudah campur itu dimasak, gitu. Jadi tidak ketahuan siapa yang sapi si A atau si B. Terus yang kedua misalkan si jagal itu kan kadang-kadang dia minta kepala atau apa tuh usus, itu gimana tuh hukumnya untuk ada persyaratan? Ya. Jadi memang tadi kalau sudah saya sampaikan, daging yang mau kita masak itu minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Ini dipisahkan Pak, bawa dia campur dulu. Ini khusus sapi, biasanya kalau 7 sapi, 8 sapi kan, kita akan masak. Yang disembelih yang pertama dulu itu yang bakal dimasak. Tidak boleh campur yang lain, pisahkan. Itu satu jalan keluarnya. Jadi betul-betul kita sedekah itu korban si A yang kita makan. Yang berikutnya tukang jagal. Nah, itu biasanya dia minta kepalanya, ya kan? Harus kita dari awal sampaikan kepada tukang jagal itu bahwa semuanya ini bahkan bulunya tidak ada satupun yang bisa mengambil. Kesepakatan saja nanti. Kalau memang kepalanya disepakat kita di antara kita dan ada ulama di sana, katakanlah ada ustadz di sana yang mengiyakan, saya rasa nggak ada masalah. Ya kan? Jangan seluruh kepalanya dia ambil, 7 kepala dia ambil, kepingin juga lah kawan-kawan yang lain. Ya kan? Hah? Apa kepala kambing kan? Tapi kalau bisa, ya sapi kepala sekalipun Bapak Ibu sekalian itu juga sudah ada niat dari panitia ini untuk hak siapa kira-kira? Karena mengolah kepala sapi itu kan tidak gampang, ya kan? Hah? Aku jujur Pak, dikirim kepala sapi besarnya. Tapi ya mohon maaf, setelah saya teliti, ini sapi menuju sebenarnya ini. Ya memang dalam pemikiran saya nggak pernah saya menerima. Akhirnya Bapak Ibu sekalian kemana ada tetangga kan, aku dapat cara ngolahnya segala macam. Juga kita tanggung. Nah Pak Ustadz ada daging masih, daging dikit kita bawa lagi. Nah kira-kira demikian. Karena mengolah sapi itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Saya itu Pak Dedi.
itu katanya tukang jagal itu harus benar-benar berwudu, bersolat juga. Nah kalau dia umpamanya nggak berwudu terus pelaksanaan pas salat zuhur nggak sholat, itu gimana hukumnya? Namanya kita beribadah itu segala hal harus berwudu kita. Jadi mana nanti dia tukang jagal itu tidak berwudu, dia segala macam, ada kelemahannya di sana nanti. Bukan berarti korban tidak sah, ya, tapi ada kelalaian. Dia memang tidak dalam keadaan suci, sedangkan kita kan perlu suci, ya. Memang dia bukan untuk sholat itu, tapi sebaiknya demikian. Dalam satu hadis dikatakan Tirmizi ya, tidak salah, dalam bahasa Indonesia agak panjang hadisnya Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang bisa dikatakan subhat, ya, yang meragukan, itu bisa dia akan kembali kepada asalnya dengan bacaan astagfirullah. Jadi kalau kita merasa tadi agak janggal Bapak Ibu sekalian, kita awalnya memakannya dan segala macamnya dengan astagfirullah 3 kali. Itu suatu kegilaan. Nah, kecuali Bapak Ibu sekalian masalah yang rukun-rukun atau lain lagi. Kan baca korban itu kan banyak ada apa, menyembelih sapi korban itu kan harus banyak bacaannya itu. Minimal bismillahi Allahu akbar cukup. Terus saya baca. Nah, dan apakah dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat itu jadi masalah. Sebaiknya menghadap kiblat. Nah, jadi ada satu masjid Bapak Ibu sekalian, ada berkenan pertanyaan beliau ini. Jadi umpamanya kita kan korban itu habis zuhur misalnya kan, tidak, atau setelah sholat id kan. Nah, jadi saya menyampaikan ini pendapat seorang Imam Ahmad. Tujuannya seperti tadi. Panitia korban harus bersih kata beliau. Bersih dalam segala najis dan segala macam, walaupun bukan sholat. Nah, kalau begitu saya menerjemahkan dalam hati saya, kalau bersih itu bagaimana? Awalilah kebersihan itu dengan sholat, itu lebih baik. Karena orang yang sudah mulai sholat itu pasti bersih, karena dia sudah berwudu. Nah, akhirnya di situ Bapak Ibu sekalian, panitia itu saya anjurkan nanti waktu korban setelah selesai sholat id kira-kira jam 10 itu kedua masih ada. Panitia sholat duha semua, bukan seragam kan? Sholat duha itu kan nggak perlu berjamaah. Sholat di masjid, sholat duha, selesai sholat duha baru keluar mereka. Inilah cara jalannya. Itu pernah dilaksanakan Pak Haji. Saya tekankan seperti itu, saya sampaikan seperti itu pernah terjadi. Jadi mereka sholat duha bersama-sama dulu, alangkah indahnya Pak, ya kan? Tapi sekarang ini kan kebanyakan. Begitu selesai sholat id, balik-balik ke rumah, segala macam ke rumah, kita bising, aku dulu ke rumah, ada wudhu lagi langsung, pegang kepala sapi, Allahu Akbar, itu aja ya kan? Ya, sebenarnya di waktu menjadi tidak perlu lagi. Ingat ya, ingat. Takbir itu yang namanya takbir dengan hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri itu berbeda. Ya. Nah, kalau memang dia membaca talbiyah untuk apa? Karena ini kan kita memuja Allah. Ini penyembelihan ini. Nah, itu tidak ada nasnya. Ya. Ini penyembelihan tidak perlu lagi takbir. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Takbirnya nanti di waktu makan. Itu yang disunahkan. Ya, takbirnya itu nanti di waktu makan. Jadi waktu kita makan rezeki apa itu takbir Allahu Akbar, Allah, itu yang dianjurkan. Karena apa? Inilah nikmat yang luar biasa. Yang tadi dia berproses, ya kan? Dia masih hidup, disembelih, dicincang, dibagi-bagi, diinjak bumbu, dimasak. Itulah yang kita syukuri. Nikmatku mana juga lagi kata Allah yang berdustakan. Fabi ayyi ala rabbikum atakadzibun. Nah, apakah orang salah dengan membaca takbir? Enggak salah, tapi tidak disunahkan. Ya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang sapi dengan kita itu sama-sama punya nyawa, ya kan? Apa arti takbir itu? Nah, jadi cukup dengan kembalikan dia kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Allah. Nah, selesai itu. Cukup Pak? Cukup Ibu? Ya. Kalau sudah cukup, sebelum saya berdoa, saya mohon maaf
pertemuan kita kali pertama ini ya banyak salah dan khilaf. Kebetulan yang betul itu memang datang dari Allah, bukan kebetulan lagi. Kebetulan yang salah itu datang dari saya. Mohon saya izinkan untuk dimaafkan. Dan di samping itu ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Beliau itu mengadakan cawisan seperti sekarang ini lah, pengajian. Beliau ini kan sibuk dengan pengajian. Jadi pulang dari pengajian ini beliau izin bu, sudah keluar 10 rakaat, balik beliau lagi, balik kembali, ngaku balik. Ya. Sahabat bertanya, kenapa kembali ya Rasulullah? Saya kembali ada yang lupa. Kalau tadi kan saya minta izin, saya lupa minta didoakan supaya sampai selamat nanti saya ke tempat pengajian berikutnya. Rasulullah lagi demikian bu, minta didoakan oleh umatnya. Padahal dia sudah maksum, aku lagi gitu ini. Nah, aku nak minta doakan juga lagi. Ya kan? Aku bisa selamat ke rumahku. Tapi yang penting lagi tolong doakan aku bisa dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah haji, membimbing jemaah dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Sebanyak ibunya mendoakan, aku insya Allah sehat nanti. Itu yang aku harapkan. Mudah-mudahan kita sama ridho ya. Nanti sebaliknya mau jiwong ado tek enggi. Aku doakan juga di sana begitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb ilahi Rabbi, kepada Engkau kami menyembah dan memuji, kepada Rasul-Mu kami berselawat dan mengirimkan salam. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah, hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan asma husna kami yang senantiasa kami pantulkan dengan nada yang indah penuh dengan ikhlas. Jadikanlah itu perisai hidup kami nanti sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan nama-nama Allah itu pelindung dalam hidup kami ya Allah. Jadikan nama-nama Allah itu nanti di saat sakaratul maut kami ya Allah akan Engkau pandang kami sebagai hamba-Mu yang mengenal-Mu ya Allah. Dengan sifat ketauhidan kami ya Allah, kami tidak bisa apa-apa kecuali apa yang Engkau berikan kekuatan kasih sayang yang ada pada diri kami. Kami mampu berada di sini karena gerakan hati kami atas izin-Mu ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kami walimah ini, pengajian ini ya Allah, mudah-mudahan kami pertahankan. Karena hamba-hamba yang patah di pengajian sampai akhir hayatnya akan dilindungi. Dan Engkau berkata, senang kepada orang yang mencari ilmu, senang kepada orang yang dalam keadaan bermajelis, senang kepada orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran. Mudah-mudahan kami yang hadir ini ya Allah bisa merenung, bisa memenai kehidupan ini. Begitu banyak kesalahan dan kekhilafan dalam hidup kami, terutama kepada ayah dan bunda kami, ibu kami yang telah melahirkan, ayah kami yang telah berusaha untuk membiayai kami ya Allah. Banyak cita-cita kami yang belum tercapai di saat kami belum punya apa-apa. Ibu kami masih sehat, tapi setelah kami Engkau memurahkan rezeki kepada kami, ayah dan ibu kami telah tiada. Izinkan kami ya Allah, setiap sedekah dan infak kami untuk ayah bunda kami, mudah-mudahan kesampaian kepada beliau. Dan Engkaulah beliau dalam barzah ya Allah atas kesalahan dan kesilapan kami. Beliau memaafkan kami sebelum akhir hayatnya ya Allah. Kami tidak mau terkalang beban di saat sakaratul maut atas kesalahan dan kesilapan kami. Akhirnya kami meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kami tidak mau ya Allah. Selagi kami sehat, selagi kami kuat ya Allah, izinkanlah kami mencari ridho-Mu dalam pengajian-pengajian ini.
Izinkan kami mencari, ya Allah, solusi kehidupan untuk menenangkan jiwa raga kami, untuk menenangkan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mencari, ya Allah, sesuatu dalam hidup ini, yaitu ridho-Mu, ya Allah. Ridholah usaha kami, ridholah ibadah kami, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami di dunia yang fana ini senantiasa mengikat dalam batin kehidupan dalam ketauhidan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah iman kami, mudah-mudahan sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kalimah la ilaha illallah ada dalam senantiasa dalam kalbu kami, iktiralkan di hati kami. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha melihat, dan Engkau tahu dengan isi hati kami. Wal furqan dan wal fu'ada, Engkau pembeda, Engkau memberi kebaikan kepada hati kami. Semoga Engkau catat kami yang hadir adalah hamba-Mu yang soleh dan solehah, yang senantiasa beribadah sampai akhir hayat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.